Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah dalam program podcast tamu kita, tribunpadang.com, Tribun Network. Ini adalah program yang membahas tentang isu-isu sentral, tentang faktual dan terkini, dan juga akan menghadirkan narasumber yang qualified di bidangnya dan orang-orang hebat. Kali ini kita akan mengambil tema tentang isu yang paling hangat di Sumatera Barat, itu adanya ketersumbutan komunikasi teman-teman pers dengan pemerintah daerah. Nah, seperti itulah Pak ini. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Aqua Dwi Payana. Siap. Silakan disapa dulu Pak Aqua. Tribuners di seluruh dunia, salam silaturahim. Terima kasih udah Emil. Luar biasa Pak Aqua. Ini Pak Aqua, kami berterima kasih sekali nih Bapak dalam kunjungan memberi motivasi kepada teman-teman undangan di sini, menyempatkan hadir di studio kami di Tribun Padang. Ini luar biasa, suatu kehormatan bagi kami. Pak Aqua, kita sambil ini ya bincang mungkin agak rileks saja ya, walaupun di luar panas ya, apa istilahnya, hati boleh panas tapi kepala kita tetap dingin ya Pak. Mungkin walaupun beberapa hari ini Pak Aqua baru mendarat di ranah Minang, tapi dari jauh pun sebenarnya Pak Aqua bisa memonitor ya perkembangan terbaru seperti apa di tingkat lokal. Kami kebetulan teman-teman jurnalis dan wartawan sekarang baru saja semacam ada gerakan aksi Pak. Nah, jadi ini sebenarnya dipicu oleh terakhir dugaan pengusiran teman-teman jurnalis yang melaksanakan tugas saat pelantikan wakil wali kota di auditorium Gubernur Sumatera Barat tanggal 9 Mei lalu. Kemudian teman bereaksi, keesokan harinya langsung turun mau beraspirasi, menggelar aksi unjuk rasa dan sampai menempuh jalur hukum. Nah, ini sebenarnya sudah kronologisnya sudah sampai ke tingkat upaya hukum. Jadi dan kami tahu Pak Aqua bukan mantan, mungkin masih wartawan mungkin ya kan? Karena wartawan itu udah pada pensiun. Nah, masih pernah malang melintang jadi wartawan, jurnalis. Kemudian tentu melihat ini ya dengan background sebagai akademisi, sebagai pakar komunikasi, ada semacam tersumbat komunikasi Pak. Bisa Bapak tanggapi dulu lah ini fenomena ini. Ya, silakan. Terima kasih udah Emil. Jadinya saya sebagai orang yang pernah lama sebagai wartawan di berbagai media gitu ya. Terus terang saya prihatin ketika mengetahui kejadian beberapa lalu di Sumatera Barat. Apalagi ini kampung saya, gitu ya. Jadinya kampung saya. Jadinya apa ya? Saya selesai aja melihat dari segala aspek ya. Saya sini nggak punya kepentingan, tapi segala aspek kesan bahwa seharusnya hal ini tidak terjadi, ya kan? Apalagi kedua belah pihak itu harusnya bermitra, malah harus erat, ya, saling mendukung. Karena apa? Sama-sama dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Nah, tapi yang tadi, ya mohon maaf, satu hal yang mendasar, saya selalu menyampaikan gini, Dak Emil. Ya. Segala sesuatunya serahkan pada ahlinya. Kalau tidak, tunggu kehancurannya. Ya. Jadinya maksud saya begini, ya, dari sisi wartawan sudah jelas tugasnya mencari berita, ya, dan tidak boleh dihalangin karena ada undang-undangnya, ya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, ya kan. Nah, di sisi lain, pihak pemerintah atau lembaga harus memberikan akses, ya kan. Nah, makanya apa? Dibutuhkan orang atau pejabat atau staf yang menangani itu, yang memahami bagaimana komunikasi dengan wartawan. Ya. Nah, saya melihatnya ini sebenarnya persoalan awalnya, ya. Nah, justru apa? Selama ini kalau yang namanya institusi, termasuk Pemprov, kalau dekat dengan media, saya dalam kutip ini bicara media yang benar ya, bukan media yang abal-abal ya, media yang kredibel, media mainstream, misalnya kayak Tribun Padang ini kan mainstream ini, ya kan, di guru besar ini ya. Justru harus dirangkul, harus erat, ya, harus deket, gitu loh. Nah, terus terang aja setelah kejadian ini, saya monitor dari dari jauh karena saya tidak tinggal di Sumatera Barat. Banyak juga saya dihubungi oleh teman-teman media di Sumatera Barat, ya. Nah, sampai hari ini masih ada yang ngomongin saya ini gimana nih, gitu loh. Dan saya sebagai
orang yang pernah bertugas di wartawan, saya pingin dua sisi yang lain-lain gitu kan, apa yang terjadi. Termasuk tadi, ya, saya ketemu sama Kapolda. Ya. Karena kan udah langsung laporannya ke Polda. Dan saya mendapat cerita yang utuh dari Kapolda. Dari Irjen Pol Suharyono. Ya, ini Kapolda yang luar biasa, Kapolda yang hebat, yang objektif. Dan kami sempat mendiskusikannya. Ya, saya ketika bertanya, sarannya Pak Aku apa nih? Ya kan, karena mohon maaf aja, saya ini sebagai orang komunikasi, orang bertugas di media, saya tidak suka konflik. Ya. Karena saya punya keyakinan satu dan selalu bicara di mana-mana. Tidak ada satu persoalan di muka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi. Komunikasi ini adalah solusi. Jadinya benar yang katakan tadi oleh Da Emil, ini ada komunikasi yang tersumbat ini. Ya. Dan mohon maaf, sama-sama rugi. Yang paling diutamakan rugi itu adalah masyarakat. Nggak mendapatkan informasi yang utuh. Ya kan? Ya Pemprov rugi, ya wartawan rugi. Ya. Dan kita di sini bukan mau bicara kalah menang. Tapi sama-sama menang semua, ya kan? Nah, sehingga apa? Saya secara berdasarkan pengalaman, ya kan? Kemudian setelah saya lihat, sebenarnya saya dengan rendah hati tadi menyampaikan, ya, termasuk dari Kusen Grama Kapolda. Wartawan ini semuanya pemaaf kok, maaf. Saya yakin, ya. Walaupun demo berhari-hari, tapi satu aja kuncinya, ya. Ini juga sekaligus mudah-mudahan Gubernur Buya Maldi ya nonton nih gitu ya kan ya. Mudah-mudahan. Ya. Buya dengan rendah hati sebagai pejabat tertinggi di pemerintah provinsi Sumatera Barat ketemu dengan teman-teman wartawan ya. Termasuk juga teman-teman wartawan yang kemarin pas meliput itu diusir. Ya. Dan dengan rendah hati menyampaikan permohonan maaf. Baik. Saya punya keyakinan kalau itu disampaikan dengan tulus, teman-teman itu akan memaafkan, ya, akan memaafkan dan masalahnya selesai. Tapi yang paling penting lagi, pengalaman ini dijadikan pengalaman berharga, jangan berulang, ya kan? Karena apa? Yang namanya institusi, termasuk Pemprov Sumbar ini, sehebat apapun karyanya, ya, hal yang telah dilakukan, itu tidak ada artinya tanpa bantuan media untuk mensiarkan. Dan tidak cukup hanya kuat, kami kan punya ini, website. Ya. Enggak, beda nilainya gitu. Ya kan? Nah, jadinya hal ini jangan sampai berlarut-larut. Ya, baik. Ya, apalagi, ya, ini Kang Emil perlu garis bawahin. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada event-event besar di Sumatera Barat. Contoh nih, 18-19 akan ada rombongan Panglima TNI bersama Kapolri. Itu dalam rangka Seleksi Tarda. Ada 1.400 taruna, Akmil, AAU, udah gitu Akademi Angkatan Laut dan dari Akpol. TPDN juga ada ya. Nah, terus kemudian juga rencananya juga ada Pekan Nasional Tani dan Nelayan. Ya. Dan kemudian juga ada Porwanas. Ya. Ini kan event-event besar nih. Kebayang nggak misalnya wartawan dalam tanda kutip masih memboikot event yang besar ini yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dari Jakarta, dihadiri misalnya ke Porwanas dari Indonesia, nggak ada liputannya. Ya, mudah-mudahan Pak Gua tidak kekuatan itu tidak terjadi ya. Ya. Sebelumnya kita minum dulu Pak Gua, agak batuk nih serak. Ya, terima kasih. Ini enak ini tehnya. Iya. Teh khas di sini Pak Gua. Baik Pak Gua, sebelum kita ulas yang tadi ke belakang lah mungkin ya tadi ya. Mungkin kita sekarang kan sudah berjalan nih prosesnya masuk upaya hukum, walaupun sebenarnya masih bisa dimediasi mungkin, masih bisa selesai. Balik lagi ke tema kita, bahwa tersumbatnya komunikasi itu kan tentu ada hal-hal yang menjadi penyebab. Kalau kita memang dari teman-teman jurnalis memang melakukan otokritik, tentu ada juga. Dan mungkin juga semuanya sempurna. Tapi kalau Pak Aqua tentu dari kedua-duanya mungkin bisa Pak Aqua lihat seperti apa. Jadinya begini,
yang paling utama adalah harus saling menghargai profesi masing-masing. Ya, maksudnya menghargai gimana? Tuan rumah, ya, itu tentunya ada aturan-aturan. Tapi juga perlu saya sampaikan, acara-acara resmi itu wartawan harus meliput, ya. Nah, jadinya itu kan juga ada namanya keterbukaan informasi, ya itu kan juga ada kaitannya itu. Di sisi lain, teman-teman media ini juga ketika meliput harus mengedepankan etika dan kesantunan dalam berkomunikasi, ya. Jangan mentang-mentang, jangan merasa gimana gitu kan. Jadinya apa? Kalau saling menghargai ini enak. Ya. Tapi lagi-lagi perlu saya sampaikan, Emil, ya, teman-teman di lembaga, apalagi kalau sekarang di Pemprov Sumbar, diupayakan yang menangani atau katakanlah bersama dengan wartawan yang ngerti tugas media, ya kan? Saya nggak tahu. Saya cuma dengar selentingan, karena saya dengar katanya pejabatnya baru, ya. Ya, mungkin jawabannya memang bisa jadi teamwork yang harus diperkuat aja. Harus, ya. Mungkin solusinya mungkin itu. Iya, ya. Walaupun sebenarnya kan leader tuh tidak harus juga seluruhnya. Dia kan punya organ-organ yang mestinya harus bisa membincangkan itu kan. Iya. Saya gini, saya punya pengalaman. Saya pernah menjadi wartawan di media-media besar, tapi juga saya pernah jadi humas di perusahaan besar, Semen Cibinong, ya. Nah, karena saya pernah jadi wartawan, saya sangat memahami betul apa yang dibutuhkan oleh teman-teman wartawan. Ini kebetulan nih, beliau Pak Aqua dalam posisi dua, pernah menempati dua posisi. Iya. Sekarang kalau wartawan mungkin sudah diajari tadi. Mohon Pak Aqua bisa berikan tips atau seperti apalah kalau sebagai humas nih, institusi. Biar juga didengar oleh Tribuners semuanya. Ya, jadinya gini, kita tahu bicara yang namanya wartawan, media apapun, kalau dia datang ke lembaga, institusi atau ke narasumber, yang dibutuhkan itu hanya satu, informasi. Ya, informasi. Ya, jadinya artinya apa? Jangan pernah dihalang-halangi ketika dia ingin mendapatkan informasi. Apalagi itu informasi yang perlu diketahui oleh publik. Ya, bahkan kita permudah. Jadinya saya misalnya ketika saya jadi humas, saya tahu persis, ya, teman-teman itu ada namanya deadline. Jadinya sebelum dia sampai pada deadline-nya, semua data yang dia butuhkan saya berikan, ya. Dan saya misalnya mohon maaf nih, sebagai humas, saya punya keterbatasan, datanya nggak cukup atau apa, saya nggak ragu-ragu minta maaf. Dan saya bilang mohon maaf ya, ini keterbatasan kami, ya. Karena saya tahu bahwa dan ini ada yang menarik, ini dipahami. Wartawan, ya, ketika mencari berita, cari informasi, itu di lapangan bersaing. Ya, karena memang tugasnya dan itu persaingan itu lebih menarik, ya kan. Tapi ingat, ketika ada di antara mereka dan ternyata disakiti, mereka bersatu. Ya, betul. Ya kan. Dan mohon maaf aja lah, dimanapun. Kalau kita bicara yang namanya pertikaian, nggak ada orang atau pihak yang menang melawan yang namanya persatuan wartawan ini. Ya. Ini terus terang, lihat aja. Karena apa? Solid. Kalau urusan kepentingan satu, solid ya. Solid. Karena mereka melihat gini, kalau ini tidak diperjuangkan, ini presiden buruk. Bisa nanti dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain. Dan jangan sampai terjadi gitu loh, ya kan? Nah, di sisi lain misalnya kan namanya Pemprov itu Forkompimda, ya. Dia bermitra misalnya dengan Kejaksaan Tinggi, dengan Polda, dengan Korem kalau di sini kan. Di sisi lain, ya, lembaga-lembaga itu hubungannya baik dengan wartawan, ya kan? Dan mohon maaf ini, kalau kita mengertinya baik, nggak usah ragu-ragu. Belajar kepada lembaga yang hubungannya baik sama wartawan selama ini, ya kan? Ini nggak perlu secara akademis kok ini. Jadinya saya semangat katakan bagaimana dengan wartawan dengan siapapun, ya, berkomunikasi dengan hati dan hati-hati, ya, dengan hati dan hati-hati, sehingga tidak terjadi konflik-konflik itu. Gitu. Ini tipsnya sudah sangat dalam sebenarnya, Pak Aqua ya. Akademik juga dipandu dengan filosofi yang sudah sangat tinggi.
Baik, Tribuners, sebelum kita lanjut, ya mungkin Pak Aqua agak mulai ini, saya juga agak Iya. makin sore nih Pak, agak haus juga nih. Terima kasih. Pak Aqua, tentu sekarang tentu kita memang target untuk mencari solusi. Ya, walaupun tadi secara teoritis itu seperti itu, Pak Aqua juga membedah secara akademik. Tapi dalam prakteknya itu Pak Aqua pernah juga di lapangan kan. Ada misalnya yang tantangan atau yang untuk menuju ke sana itu kan memang tidak juga bisa mulus terwujud nih. Siapa sebenarnya yang bisa menurut Pak Aqua yang bisa cepat mencairkan ini? Ya jujur aja ya, saya kalau Sumatera Barat ini, gubernur kalau minta tolong sama Kapolda selesai urusannya. Oh, berarti udah dijawab oleh Pak Aqua nih. Iya. Dan saya tadi ketemu sama Kapolda sangat siap. Jadinya contohnya gini, seandainya Gubernur Buya Mayaldi ya dengan rendah hati mau ketemu sama teman-teman wartawan berdialog gitu ya, Kapolda insya Allah Pak Suharyono siap untuk mendampingi. Iya. Dan saya punya keyakinan teman-teman wartawan itu juga akan menghargai niat baik Pak Suharyono. Ya. Dan dengan begitu juga nggak perlu energinya habis ya percuma untuk menuntut Ya. gitu loh. Ya. Baik. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini masukan ini Tribuners juga yang disebut namanya juga nanti bisa beri masukan berharga ya. Dan mudah-mudahan diterima. Semoga. Baik, kita udah di penghujung perbincangan nih Pak Aqua. Karena ini akan kalau bicara tentang sesama wartawan ini kan panjang nih cerita nanti kita kan. Terakhir mungkin ada kata kunci sebelum kita closing dari Pak Aqua. Tentu kata kunci ini sebagai garis bawah dari pembicaraan kita yang mudah-mudahan mungkin bisa jadi ya semacam simpulan lah. Sebelum saya juga lupa tadi hampir lupa sekalian biofile Pak Aqua tolong juga diuraikan juga karena mestinya memang dari awal tadi ya. Tapi dalam penyampaian ini ya dengan background Pak Aqua sebagai akademisi, wartawan, jurnalis. Silakan Pak Aqua. Iya. Jadinya saya selama ini sebagai praktisi komunikasi ya. Saya secara pekerjaan bisa dikatakan di bidang komunikasi sudah khatam. Kenapa? Saya pernah sekitar 6 tahun jadi wartawan di media-media besar ya. Antaranya lainnya tuh ada Jawa Post, Bisnis Indonesia gitu ya. Terus kemudian saya pernah 10 tahun menjadi humas di Semen Cibinong. Dan selama puluhan tahun sampai hari ini menjadi konsultan komunikasi. Ya. Secara pendidikan saya linier komunikasi. Komunikasi ya. Dari S1, S2, S3 komunikasi. Dan sampai hari ini saya masih belajar komunikasi. Termasuk ketika saya diajak diskusi sama Huda Emil ini saya belajar komunikasi juga ini. Yeah. Dia nggak pernah berhenti. Termasuk juga dengan ada kasusnya antara Pemprov dengan teman-teman wartawan juga belajar komunikasi. Ini tiada hari tanpa belajar gitu loh ya. Nah, artinya apa? Ya, saya ingin menyampaikan supaya komunikasinya lancar. Semua pihak harus saling menghargai, harus saling menghormati. Dan yang paling mendasar lagi, nggak ada manusia, nggak ada lembaga yang sempurna. Ketika kita merasa bahwa kita salah, jangan ragu-ragu untuk minta maaf. Ya, maaf itu bukan berarti kita rendah, tapi apa? Menunjukkan jiwa besar. Dan yang paling penting apa? Jangan diulang lagi kesalahan itu. Ya, nah, jadinya terus terang aja saya melihat, ya, masalah ini sangat-sangat sederhana. Ya, penyelesaiannya nggak perlu ke ranah hukum. Asal itu tadi, semuanya dengan rendah hati dan punya niat baik. Karena apa? Ke depan tantangannya makin luar biasa. Ya. Jadinya saling membutuhkan, saling menghargai, dan tentunya apa? Bagaimana berbagai kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya dijadikan pengalaman berharga supaya ke depannya itu bisa lebih baik dan tidak terulang kembali. Baik, ya, luar biasa. Tribuners, rasanya ini sudah sampai ke akar-akarnya nih di kita gali. Dan terima kasih Pak Aqua dengan closingnya bahwa rendah hati dan niat itu yang paling penting ya, nawa itu ya. Baik.
Tribuners, sebelum saya akhiri, jangan lupa klik akun media sosial kami, platform YouTube Tribun Perang Official, akun TikTok, Instagram, dan Facebook. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.